Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi supaya ada pemberitaan video selanjutnya. 3, 2, 1. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pasal ini merupakan tambahan kepada sejarah penciptaan yang secara lebih khusus menjelaskan lebih lengkap perihal bagian sejarah yang langsung berhubungan dengan manusia, makhluk kesayangan Allah di dunia bawah ini. Pertama, pelembagaan dan pengudusan hari Sabat yang diadakan untuk manusia guna meningkatkan kekudusan dan kenyamanannya. 2. Uraian yang lebih terperinci tentang penciptaan manusia sebagai pusat dan ringkasan dari seluruh karya Allah. Ketiga, gambaran tentang Taman Eden dan penempatan manusia di dalamnya di bawah kewajiban hukum dan kovenan. 4. Penciptaan perempuan, perkawinannya dengan laki-laki itu, dan pelembagaan aturan dari suatu perkawinan. Hari ke-7, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Di sini diceritakan tentang pendirian kerajaan alam ketika Allah beristirahat dari karya penciptaan. Amatilah di sini. 1. Makhluk-makhluk yang diciptakan baik di langit maupun di bumi beserta segala isinya, yang menunjukkan bahwa jumlahnya sangat besar, tetapi teratur, tertib, dan terkendali. Betapa besar jumlahnya. Walaupun demikian, masing-masing tahu tempatnya dan mereka tetap berada di situ. Allah menggunakan semua itu sebagai pasukannya untuk membela umatnya dan membinasakan semua musuh-musuhnya. Sebab dialah Tuhan semesta alam atas bala tentara langit. Daniel 4 ayat 35. 2. Langit dan bumi merupakan karya yang telah rampung. Begitu juga semua makhluk hidup di dalamnya. Bahwa karya Allah begitu sempurna hingga tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau dikurangi. Pengkhotbah 3 ayat 14. Allah yang mulai mencipta membuktikan diri bahwa ia sangat mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya. 3. Sesudah 6 hari Allah berhenti dari semua pekerjaan penciptaan. Ia mengakhiri pekerjaan dengan cara demikian, meskipun dalam pemeliharaannya ia tetap bekerja sampai sekarang. Ia memelihara dan memimpin semua makhluk, terutama membentuk roh manusia, tetapi tidak menciptakan makhluk jenis yang baru. Melalui mujizat, ia telah mengendalikan dan menguasai alam, tetapi tidak pernah mengubah jalannya yang sudah ditetapkan itu, mencabut atau menambahkan apapun yang telah ditetapkannya. 4. Walaupun Allah yang kekal sudah bahagia dengan keadaannya, ia juga puas dengan hasil karya tangannya sendiri. Ia tidak beristirahat seperti seseorang yang letih, tetapi yang senang dengan contoh kebaikannya dan perwujudan dari kemuliaannya. 2. Permulaan kerajaan anugerah dalam pengudusan hari Sabat. Allah beristirahat pada hari itu dan puas dengan ciptaannya.
lalu menguduskannya serta menentukan supaya pada hari itu juga kita beristirahat dan puas di dalam Sang Pencipta. Di dalam perintah keempat ini, istirahatnya dimaksudkan sebagai istirahat bagi kita setelah bekerja keras selama 6 hari yang diberikan. Perayaan Hikmat satu dari antara 7 hari sebagai hari perhentian kudus dan pekerjaan kudus demi kehormatan Allah, dan merupakan kewajiban yang sangat penting bagi semua orang kepada siapa Allah telah menyatakan hari-hari Sabatnya yang kudus itu. Kedua, pengudusan hari Sabat merupakan cara lama yang baik. Yeremia 6 ayat 16. Hari Sabat sama tuannya dengan dunia ini, dan saya tidak melihat alasan untuk meragukan hari Sabat yang sekarang ditetapkan sebagai perayaan kudus telah dijalankan dengan saleh oleh umat Allah sepanjang zaman para bapa leluhur. Ketiga, hari Sabat Allah sungguh terhormat dan kita mempunyai alasan untuk menghormatinya. Kita harus menghormatinya demi kepurbakalaan masanya, demi penciptanya yang agung. Kita harus menghormatinya karena hari Sabat pertama dikuduskan oleh Allah yang suci itu sendiri, dan oleh ketaatan kudus orang-orang tua pertama kita terhadap Dia. Keempat, hari Sabat adalah hari yang diberkati karena Allah yang memberkatinya. Apa yang diberkatinya pastilah penuh dengan berkat. Allah menghormati hari itu dan menetapkan supaya kita memuji Dia pada hari itu. Ia juga yang berjanji untuk menemui dan memberkati kita pada hari itu. Kelima, hari Sabat adalah hari yang kudus sebab Allah telah menguduskannya. Ia telah memisahkan dan membedakannya dengan hari-hari lain dalam sepekan dan telah mengkhususkan hari itu serta menyisihkannya bagi dirinya. Pelayanannya dan kehormatannya, walaupun umumnya dianggap bahwa hari Sabat Kristen yang kita jalani dengan mempertimbangkan hari penciptaan bukanlah hari ke-7, melainkan hari pertama di dalam sepekan. Namun, karena hari itu adalah hari ke-7 dan kita di dalamnya memperingati hari perhentian anak Allah serta penuntasan karya penebusan kita, kita boleh dan sudah sepatutnya bertindak dengan iman atas pelembagaan awal dari hari Sabat itu. Kita pantas memperingati karya penciptaan demi menghormati Sang Pencipta Agung yang memang layak menerima pujian dan hormat dari semua kumpulan jemaat saleh pada hari itu. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.